saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerahnya yang besar dalam pemeliharaannya atas hidup kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan, meninggikan dan membesarkan namanya. Oleh karena perbuatannya yang besar dan dahsyat, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, kita mau menyembah Dia dengan pujian besar Allahku. Kemekahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka.
sembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah Raja segala raja. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Ya Tuhan, layaklah Engkau mendapat pujian bagi umat-Mu. Layaklah Engkau untuk kami sembah. Karena Engkaulah Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu mulia di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah, walaupun bukan di gereja secara online, tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap kami yang dengan kesungguhan hati untuk boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam keterbatasan ini. Biarlah untuk boleh memimpin ibadah ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita semua adalah orang berdosa, seperti firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita bersyukur memiliki sobat orang yang berdosa, yaitu Tuhan Yesus, karena Dialah yang sanggup melepaskan beban berat dosa kita. Untuk itu, akuilah dosa kita dan Dia akan mengampuni. Sebelumnya kita akan angkat pujian, Juru Selamat kita yang besar. Sobat orang yang berdosa dan kekasih cinta,
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji, Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang kepadanya, kita mau mengakui segala dosa kita. Bersyukur kita mempunyai sobat yang benar. Dengan firman-Nya, Dia tidak hanya menyatakan kesalahan, tetapi Dia juga menolong kita untuk memperbaiki kelakuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Ketika kami mengatakan apa yang menjadi dosa-dosa kami, bukan karena Engkau tidak tahu, sehingga kami perlu memberitahu, tetapi Engkau tahu hidup kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu segala dosa kami. Karena itu hari ini, ketika kami datang mengakuinya di hadapan-Mu, semua kami lakukan karena kami ingin diampuni. Kami ingin diperbaharui. Dan hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Perbaiki kelakuan kami. Perbaiki perkataan kami. Perbaiki pikiran kami ya Bapa. Supaya mulai saat ini dan seterusnya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mengakui segala dosa, dan kami percaya dosa kami diampuni. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. 1 Petrus 2 ayat 1-2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jemaat diundang untuk silakan duduk kembali. Kita telah memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita mau hidup lebih sungguh lagi dalam mengikut Dia, mengasihi dan mencintainya, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Kembali kita angkat pujian, Yesus ku cintamu. Tidak
tertebus dengan darah-Mu. Duri Kau kenakan karena dosaku. Aku mau lebih cinta padamu. Hidup atau mati, aku milik-Mu. Nama-Mu ku puji setiap waktu. Ya sampai ajalku tetap cinta-Mu. Aku mau lebih cinta padamu. Mari kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bacaan bertanggapan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya yang kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Ia telah memerdekakan, untuk itu arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah pusat dari segala kehidupan kita. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian, Dia pusat hidupku. Lihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Masuk di diri. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku
menjaganya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Bagi kita orang percaya, mari bersama kita mau mengikrarkan iman percaya kita dengan sikap yang tegas. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bacakan ayat emas yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita akan bacakan 2 kali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika hari ini kita dapat melewati hidup kita, itu adalah anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan. Pada kesempatan ini, Tuhan juga mau memberikan berkat melalui perjamuan kudus dan firman Tuhan oleh hamba-Nya. Mari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, kita sambut firman Tuhan dengan diiringi pujian sepanjang jalan anugerah. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu. Dengan manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kita akan puji sekali lagi. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu. Kaulah manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan
tuntun sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau Engkau tetap terus menuntun kehidupan kami sampai hari ini. Dan kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, Engkau pun mau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu berbicara secara pribadi, lepas pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, tuntunlah kami selalu di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali kita dapat bertemu dalam ibadah secara online minggu ini. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberi kita kekuatan melewati situasi yang tak menentu seperti saat ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Injil Lukas pada pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Biarlah Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya. Injil Lukas pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita mengenal ada 3 kata ajaib, yaitu kata tolong, terima kasih, dan maaf. Mengapa Bapak Ibu Saudara disebut ajaib? Disebut ajaib karena ketiga kata tersebut jika diucapkan dengan benar dan waktu yang tepat, maka dapat menimbulkan perubahan yang dahsyat. Dapat mengubah benci menjadi cinta, mengubah lawan menjadi kawan, dan mengubah amarah menjadi kasih sayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu kata-kata ini jikalau diajarkan kepada anak-anak sejak dini, maka akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang baik. Misalnya kata tolong dapat menjadikan anak-anak sebagai makhluk sosial tidak bermental bos yang terbiasa dengan perintah-perintah. Kata terima kasih
akan menjadikan anak kita menghargai apa yang telah dilakukan orang lain baginya. Dan kata maaf dapat menjadikan seorang anak menjadi berani mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab yang hari ini telah kita baca, kita akan merenungkan satu kata yang lebih luar biasa dari ketiga kata tersebut. Kata itu adalah bersyukur. Kata ini tidak hanya membuat seseorang terlihat baik sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai makhluk rohani di hadapan Tuhan. Hal ini ditunjukkan oleh satu orang Samaria dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kedatangan satu orang Samaria ini menarik perhatian Tuhan Yesus sehingga mempertanyakan 9 orang lain yang juga mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus bertanya, di mana mereka? Tentunya pertanyaan Tuhan Yesus ini bukan hanya untuk mengkoreksi sikap tidak etis dari 9 orang lainnya yang tidak tahu berterima kasih setelah mendapat kesembuhan. Pertanyaan ini juga hendak mengkoreksi sikap rohani dari 9 orang tersebut yang diperkirakan orang Yahudi, sehingga diperbandingkan dengan satu orang Samaria. Bersyukur bukan hanya menunjukkan sikap etis dari kata terima kasih. Bersyukur juga menunjukkan sikap rohani seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap bersyukur dalam segala hal. Hari ini saya akan menyampaikan 2 hal mengenai sikap rohani yang ditunjukkan dari orang yang bersyukur. Yang pertama, orang yang bersyukur adalah orang yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta bukanlah penyakit baru di dunia ini. Penyakit kusta yang saat ini disebut lepra atau penyakit Hansen sudah ada tercatat dalam Alkitab sejak zaman Musa di dalam Keluaran pasal 4. Pada saat itu penyakit kusta tidak hanya dipandang sebagai penyakit saja, tetapi juga secara rohani berkaitan dengan kutukan, yaitu sebagai hukuman dari Tuhan. Kitab Imamat pun sudah mencatat tentang aturan-aturan mengenai orang yang sakit kusta. Imamat 13 dan 14. Mereka adalah orang najis. Mereka harus dikucilkan. Dan hanya imamlah yang dapat menyatakan kesembuhan penderita kusta. Aturan ini pun tetap dijalankan sampai pada zaman Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta bagi orang Samaria menjadikan dirinya mengalami double kehinaan. Sebagai orang Samaria, ia sudah terhina secara kesukuan, dan ditambah lagi ia menderita sakit kusta. Betapa sangat hina dirinya di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kesadaran dirinya yang hina, namun dipedulikan oleh Tuhan Yesus yang mau berelasi dengannya, mau mendengar seruannya, bahkan menyembuhkannya, membuat dia tidak meneruskan perjalanannya menemui imam. Ia lebih memilih untuk kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia memilih kembali untuk tersungkur dan bersyukur daripada memuliakan dirinya dengan cara seremonial,
penyataan kesembuhan dari seorang imam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah keadaan diri kita tidak berbeda dengan orang Samaria? Kita manusia yang lemah, terbatas dan penuh dosa. Tetapi bersyukur, di dalam penebusan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Dapat kembali berelasi dengan Bapa di sorga. Dan menerima anugerah demi anugerah dalam hidup kita. Manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah, marilah kita beribadah dengan hati penuh ucapan syukur. Ketika kita melayani dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita membawa persembahan ke hadirat Tuhan, kita pun membawa dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita hidup menjadi berkat bagi sesama, marilah kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, dengan bersyukur, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan bersyukur, kita memuliakan nama Tuhan yang seharusnya memang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang beriman. Secara kerohanian, orang Samaria adalah orang yang tidak terhitung sebagai umat pilihan Allah. Orang Samaria merupakan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan campur orang Israel dengan suku di luar Israel. Orang Yahudi sangat menghina orang Samaria. Orang Samaria ini mungkin sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang kusta dengan menjamahnya. Berita ini menjadi viral dan dicatat tidak hanya dalam Injil Lukas, tetapi juga di dalam Injil Matius dan Markus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja dalam peristiwa yang dicatat dalam Lukas 17 ini, dia bersama 9 orang kusta lainnya mencoba keberuntungan untuk mendapatkan kesembuhan dari orang yang disebut guru, yang disebut Yesus. Tapi saat itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menjamah dirinya seperti yang ia dengar sebelumnya. Dia pun sembuh ketika dalam perjalanan menuju imam-imam. Tapi walaupun demikian, mengapa hanya orang Samaria ini yang kembali di saat 9 orang lainnya pun mengalami kesembuhan? Apakah yang membedakannya? Bapak Ibu Saudara, Lukas 17 ayat 19 menyatakan, walau Tuhan Yesus menyebut orang Samaria ini sebagai orang asing, tetapi sikap orang Samaria yang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur dan bersyukur, itu dilihat Tuhan Yesus yang Maha Tahu sebagai wujud dari imannya. Inilah yang membedakan dia dari 9 orang kusta lainnya. Iman yang membuatnya jelas kepada siapa ia harus tersungkur dan bersyukur. Walau Tuhan Yesus tak pernah menjamahnya. Iman ini tidak hanya membuat ia mendapat kesembuhan, tetapi juga hal yang istimewa, yaitu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya kita juga adalah orang asing di hadapan Tuhan. Namun ketika kita beriman kepadanya, kita tidak hanya mengalami anugerah demi anugerah dalam hidup ini, tetapi juga kepastian keselamatan. Walau saat ini kita belum
melihatnya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita memang hidup di dalam ketidakpastian. Kapankah COVID-19 ini dapat berakhir? Tetapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita jalani hidup ini dengan bersyukur sebagai wujud iman kita. Dan percayakanlah hidup ini kepada Tuhan Yesus. Dan lihatlah kemurahannya dinyatakan bagi hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih. Karena di dalam hidup kami yang tidak pasti saat ini, kami boleh hidup mengenal Engkau. Hidup mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan sudah sepatutnya kami jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan bersyukur kami tahu bahwa kami dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan sudah sepatutnya kami memuliakan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan untuk dan hanya memuliakan nama-Mu. Dan kami pun percaya hidup kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Walau kami tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan ada buat kami. Walau mungkin saat ini kami belum melihatnya. Walau mungkin saat ini kami belum tahu kapan waktunya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita menyambut undangan Tuhan semeja di dalam perjamuan kudusnya. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan diri dengan sungguh-sungguh kita menyambut perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kali kita mengambil roti memakannya, mengambil cawan anggur meminumnya, biarlah kita selalu ingat akan Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Karena itu sudah sepatutnya hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Di dalamnya kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalamnya kita menyatakan iman kita yang sesungguhnya. Mari kita akan siapkan hati kita terima perjamuan kudus. Kita naikkan pujian. Satu dalam rohmu,
satu dalam kasih-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapa di surga, kami siap menerima roti dan cawan anggur, dan kami terus ingat akan Engkau yang begitu mengasihi kami. Kematian-Mu di kayu salib sungguh menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil roti kita angkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh pengorbanan anak-Mu Yesus yang tubuhnya tersalib, menggantikan kami yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih, sehingga kami tidak perlu menanggungnya. Biarlah dengan tubuh yang sudah ditebus ini, kami hidup memuliakan Engkau. Kami hidup menyatakan iman kami yang sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih karena darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib, kami boleh disucikan, kami boleh dikuduskan. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Ajar kami dengan hidup yang sudah disucikan, dikuduskan Tuhan. Kami boleh isi dengan memuliakan nama-Mu, dengan iman yang sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini, mari kita juga dapat berdoa kepada Tuhan, membawa segala pergumulan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi COVID-19. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan, sehingga semuanya bisa berakhir. Terlebih lagi kota Bandar Lampung yang sudah masuk zona merah. Mari Bapak Ibu Saudara kita doakan. Dan biarlah kita sebagai warga negara boleh taat akan arahan pemerintah supaya dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita juga tetap berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit bukan karena virus corona. Biarlah Tuhan melawat mereka, Tuhan memulihkan mereka. Kita juga berdoa biarlah Tuhan menolong gerejanya, umatnya, supaya tetap teguh, kuat, tidak cemas, khawatir melewati badai COVID-19 ini. Percayalah pertolongan Tuhan ada, penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh percaya Engkau ada menyertai kami.
tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami mengalami ketidakpastian, kapan berakhirnya badai COVID-19 ini. Tetapi kami tahu ketika kami harus melaluinya, kami ada berjalan bersama Engkau yang menyertai kami. Terlebih saat ini kami juga mendengar Bandar Lampung masuk sebagai zona merah. Tolong kami ya Bapa sebagai warga negara boleh mentaati arahan pemerintah supaya dapat segera terputus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tolong juga Bapa di surga saudara-saudara kami seiman yang mengalami sakit bukan karena virus corona. Tuhan lawat mereka satu persatu. Tolong mereka di dalam pemulihannya. Tolong mereka ketika bergumul dengan sakitnya. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesembuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Tolong juga ya Bapa gereja-Mu, demikian juga umat-Mu di berbagai tempat. Supaya mereka boleh tetap teguh di dalam iman kepada Engkau. Di saat tidak bisa lagi beribadah di gereja, biarlah melalui ibadah online, kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan iman kami. Hidup kami adalah hidup yang penuh ucapan syukur, yang memuliakan Tuhan, yang menyatakan iman kami yang sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami, pimpinlah hidup kami, sertai kami dari sekarang sampai selamanya. Kami akan akhiri dan tutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk warta jemaat. Minggu ini 3 Mei 2020 kita telah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus secara online. Marilah kita hidup selalu dengan ucapan syukur sebagai wujud kita memuliakan Allah dan beriman kepadanya. Yang kedua, minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu kas umum dan kas diakonia. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN 1 yang telah mempersembahkan 1 buah termogan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada NN 2 yang telah mempersembahkan 300 paket roti dan anggur perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Petugas Kebaktian Umum 10 Mei 2020, liturgis Bapak Diaken Iwan Ansori, singer Bapak Hasan dan Bapak R. Purba, pemusik Saudara Ivan. Hamba Tuhan dan Majelis GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dari tanggal 27 April sampai 3 Mei 2020. Di antaranya Johannes Wijaya 27 April, Bapak Michael Lung atau Chun Lung 28 April, Bapak Kijan Unus Iswan 28 April, Dian Hasiholan Purba 30 April, Tan Binghua 1 Mei. Pada hari ini juga saya akan menyampaikan setelah melalui pendekatan secara organisasi dalam rapat majelis dan pribadi kepada Guru Injil Leniawati SMG terkait rencana pengunduran dirinya dalam pelayanan penuh waktu di GKT Jemaat Metro, maka hasil akhirnya adalah Guru Injil Leniawati SMG tetap pada keputusannya. Oleh karena itu, terhitung mulai 1 Mei 2020, Guru Injil Leniawati tidak lagi terikat baik hak dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan dan Guru Injil GKT Jemaat Metro. Namun demikian,
Leniawati menyatakan kesediaannya tetap membantu pelayanan GKT Jemaat Metro dalam bidang musik dan paduan suara yang tentunya akan mengikuti dan menyesuaikan dengan waktu dan jadwal kegiatan pribadi Cuantau Leniawati. Saya pun menyampaikan permohonan maaf jika ada pelayanan maupun kebersamaan kita selama di GKT Jemaat Metro ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Cuantau Leniawati. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta hari ini. Kita akan masuk dalam persembahan. Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah melalui kasih anugerah kehidupan bagi kita. Dan Tuhan juga telah memberikan berkat kita dengan firman Tuhan. Mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita pada hari ini. Untuk persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan di amplop masing-masing dan dapat diberi tanggal di amplop tersebut. Nanti ketika ibadah kembali aktif di gereja, silakan membawa dan masukkan ke kantong persembahan. Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memasukkan persembahan di kotak kaca, kotak persembahan yang ada di depan kantor tata usaha gereja GKT Metro pada jam kantor pada pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore. Atau persembahan dapat Bapak Ibu Saudara transfer di rekening gereja yang sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita akan menjalankan persembahan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan terus memelihara hari lepas hari, di mana kami boleh Tuhan Engkau cukupi dalam setiap kebutuhan kami. Bahkan di mana kami tidak mengalami kekurangan apapun juga, Engkau limpahkan segala sesuatunya dengan kecukupan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sebagian kami memberikan berkat melalui persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan ini untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan akhiri persekutuan ibadah kita hari ini dengan mengangkat pujian, doksologi dan doa berkat oleh hamba-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya.
damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara, hidup dengan bersyukur, karena dengan bersyukur engkau memuliakan Tuhan, dengan bersyukur engkau menyatakan imanmu. Diberkatilah engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.